Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, damai sejahtera bagi kita sekalian. Kembali lagi bersama saya, Frater Echa Warmasubun, dalam renungan edisi bulan Oktober, Selasa pekan biasa ke-28. Bacaan-bacaan yang akan kita renungkan bersama diambil dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 1 ayat 16 sampai 25, dan bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 37 sampai 41. Setiap orang diikat dengan aturan. Dengan adanya aturan, hidup manusia menjadi teratur, dan berbagai macam aturan yang dibuat untuk menyambing pribadi maupun bersama. Dari sini muncul pertanyaan, apakah kita pernah hidup tidak sesuai dengan aturan? Apa yang kita rasakan jika melanggar aturan? Tentunya kita merasa malu, merasa minder, dan kurang percaya diri, dan sebagainya. Saudara-saudari yang terkasih, ketika seorang Farisi mengundang Yesus makan di rumahnya, terjadilah sebuah peristiwa yang mengejutkan, di mana Yesus ditegur oleh seorang Farisi. Sebelum makan, Yesus tidak mencuci tangan. Yesus tidak membersihkan tangannya. Pemikiran dari seorang Farisi ini bertolak belakang dengan pemikiran Yesus sendiri. Namun, bukan berarti Yesus mau mengubah aturan yang terjadi atau yang sudah ada pada saat itu. Tetapi Yesus hanya mau menyempurnakan aturan yang sudah ada pada saat itu. Bahwa untuk menjadikan seseorang menjadi bersih dan suci di hadapan Allah, bukan dilihat dari hal-hal yang lahir dari luar diri, tetapi dilihat dari hal-hal yang lahir dari dalam diri. Artinya, sebuah tindakan yang hanya dilakukan untuk mendapat suatu pujian, maka hal itu sia-sia belaka. Tetapi sesuatu yang dilakukan benar-benar lahir dari dalam hati, maka akan menghasilkan sesuatu yang berguna pula. Nah, dari sini yang mau ditekankan oleh Yesus dalam bacaan Injil, bahwa jangan membuat sesuatu karena ada aturan, tetapi lakukanlah sesuatu itu yang benar-benar lahir dari hati dan pikiran yang menjadi pusat kerohanian kita. Artinya, jika hati dan pikiran kita bersih, maka kita semakin didekatkan pada Tuhan dan sesama. Tetapi jika pikiran dan hati kita kotor, maka kita akan menjauh dengan sesama dan Tuhan sendiri. Oleh karena itu, Yesus menegur orang-orang Farisi yang lebih fokus pada hal-hal eksternal dibandingkan dengan hal-hal internal, yakni hati dan pikiran, dengan berkata, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan." Perkataan Yesus ini sungguh keras, maka dengan penuh iman dan harapan, kita harus berani meninggalkan sikap kemunafikan, kepalsuan, kesombongan, dan mengelupi sikap kemurahan hati, cinta kasih, dan kejujuran. Saudara-saudari yang terkasih, dalam sejarah keselamatan, Bunda Maria mempunyai peranan penting yang ada dalam kehidupan Gereja Katolik.
dan Bunda Maria sangat dihormati dalam kehidupan gereja Katolik. Penghormatan itu dilakukan oleh gereja dengan memberikan 2 bulan secara khusus untuk menghormati Bunda Maria, yakni bulan Mei sebagai bulan Maria dan bulan Oktober sebagai bulan Rosario. Selain 2 bulan itu, gereja juga memberikan penghormatan secara khusus kepada Bunda Maria dengan berdevosi, novena, dan siaran. Semua hal itu diberikan oleh gereja, tidak lain adalah untuk menghormati peranan Bunda Maria dalam kehidupan gereja. Meskipun demikian, Bunda Maria tidak menyombongkan diri, tidak bersumpah palsu, tetapi dengan penuh iman dan kerendahan hati, Bunda Maria menyerahkan seluruh isi hatinya dan penyerahan diri secara total kepada penyelenggaraan ilahi untuk berani menjawab panggilan Allah. Jadi, kalau kita mau suci, kalau kita mau kudus di hadapan Allah, maka pertama-tama yang dilakukan adalah bersihkanlah hati dan pikiranmu. Semoga rahmat Allah menolong kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.